Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tematik tentang kebutuhan bahan ajar dan prasarana. Nah, pertama kita akan membahas tentang bahan ajar dalam pembelajaran tematik. Bahan ajar dalam pembelajaran tematik memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi bahan ajar itu berupa buku teks bagi guru itu adalah yang pertama membuat desain pembelajaran, yang kedua mempersiapkan sumber-sumber belajar lain, yang ketiga dapat mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, keempat memberikan tugas, yang kelima menyusun bahan evaluasi. Bahan ajar itu dapat dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Konsistensi ini berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian disediakan dalam bahan ajar yang cukup untuk membantu peserta didik. Kemudian ada implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Dalam pembelajaran tematik yaitu perlu diperhatikan pengaturan tempat duduk yang dapat membuat peserta didik menyenangkan. Yang pertama, pengaturannya, ruang perlu ditata sesuai dengan tema yang dilaksanakan. Kemudian susunan bangku peserta didik itu seharusnya dirubah-ubah sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, peserta didik tidak harus selalu duduk di kursi, bisa duduk di tikar atau di karpet. Nah, selanjutnya kegiatan hendaknya bervariasi dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan di kelas itu dapat dilakukan dengan memanjang hasil karya peserta didik. Yang kemudian alat sarana dan sumber belajarnya itu harus dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Agar pembelajaran berjalan secara efektif dan tidak menjenuhkan, maka diperlukan kegiatan bervariasi pembelajaran. Berkaitan dengan gaya mengajar guru, yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran agar efektif yaitu gaya mengajar guru, penggunaan alat dan media, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu melakukan metode seperti bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Kemudian implikasi terhadap pemberian respon, yaitu guru memberikan penguatan yang positif agar perilaku itu tidak terulang kembali. Penguatan verbal itu dapat berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan atau dorongan. Dan sedangkan bentuk penguatan nonverbal yaitu seperti raut wajah atau mimik, muka, gerakan atau isyarat badan. Kemudian sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Sarana adalah peralatan yang bergerak yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran, misalnya gedung, ruang kelas, dan lain-lain. Dalam pembelajaran tematik ini, diperlukan prasarana yang relatif dengan pembelajaran yang lainnya. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang maupun benda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, agar dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar sebagai pengganti dari objek-objek yang terlalu berbahaya atau sulit didapat, objek yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Penggunaan media dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, dan media audio-visual.